Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soliha Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Soli dan Soliha semua selalu semangat belajar ya nak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, pastikan Soli dan Soliha semua sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha dan murajaah ya nak. Good job. Kemudian, mari dipersiapkan alat tulis dan buku tematik 4G-nya. Baiklah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari diangkat kedua tangannya, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema G, indahnya keberagaman di negeriku, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial. Muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.7 sebagai berikut. Dengan materi pokok yang pertama, menulis dan menyampaikan informasi baru berdasarkan teks. Dan yang kedua, menemukan kata sulit dan gagasan pokok dalam teks bacaan. Ibu guru harapkan setelah mempelajari materi ini, Soli dan Soliha mampu menulis dan menyampaikan informasi baru berdasarkan teks. Selanjutnya, Soli dan Solihah mampu menemukan kata sulit dan gagasan pokok dalam teks bacaan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.2 sebagai berikut. Dengan materi pokok yang pertama, keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, keragaman rumah adat di Indonesia. Dan yang ketiga, keragaman tarian daerah di Indonesia. Ibu guru harapkan setelah Ananda menyimak video hari ini, Soli Soliha mampu menjelaskan keragaman suku, keragaman rumah adat, dan keragaman tarian daerah yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembelajaran pertama dengan muatan bahasa Indonesia. Menulis dan menyampaikan informasi baru berdasarkan teks. Untuk menemukan informasi baru berdasarkan teks, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Di antaranya, yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencari kata-kata sulit yang belum pernah kalian ketahui. Dan yang keempat, mencari ide pokok paragraf. Yang terakhir, menyajikan informasi yang didapat dalam bentuk peta pikiran. Setelah membaca judul teks dan membaca keseluruhan isi teks, langkah selanjutnya, Soli dan Solihah dapat mencari kata sulit dalam teks tersebut dan mengartikannya. Menemukan kata sulit. Kata sulit adalah kata-kata yang belum dipahami atau diketahui maknanya. Kata sulit dapat berupa kata-kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan makna dari sebuah kosakata baru. Antara lain, yang pertama, membaca keseluruhan kalimat yang di dalamnya terdapat kata sulit. Dan yang kedua, mencari tahu makna kata sulit tersebut melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Dan adapun pentingnya kita belajar arti kata sulit, antara lain kita dapat mengetahui arti kata suatu kata yang kita anggap belum kita ketahui arti sebelumnya. Yang kedua, membantu kita dalam berkomunikasi atau menambah kosakata yang kita miliki. Langkah berikutnya untuk menemukan informasi baru dari suatu teks yaitu dengan mencari ide pokok paragraf. Pada semester 1 kita sudah belajar tentang ide pokok. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Benar sekali, ide pokok adalah pokok pikiran atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok bisa disebut juga sebagai gagasan pokok, pikiran utama, pikiran pokok, atau pokok pikiran. Ada beberapa langkah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, tentukan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang kedua, cari tahu pandangan penulis tentang topik yang sedang dibicarakan pada paragraf pertama. Jangan lupa bahwa pokok pikiran dapat terletak pada awal atau di akhir paragraf. Cara sederhana untuk menemukan ide pokok dengan mengajukan pertanyaan paragraf tersebut membahas tentang apa. Jadi, kita cari intinya dari paragraf tersebut. Langkah terakhir dalam menemukan informasi baru dalam teks adalah menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat informasi dalam teks yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan mempermudah menyusun informasi penting dalam suatu teks. Sebagai contoh, coba kalian buka buku tematik 4G halaman 3. Pada halaman tersebut terdapat teks bacaan dengan judul Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik. Nah, untuk mendapatkan informasi baru dalam teks ini, kalian harus memperhatikan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Apa saja langkah-langkah yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya? Good job. Yang pertama, membaca terlebih dahulu judul teks, kemudian membaca seluruh isi teks, dan yang ketiga, menemukan kata-kata sulit. Misalkan kata-kata baru yang ditemukan yaitu habitat dan dialek. Kemudian kita cari artinya. Habitat artinya lingkungan tempat tinggal suatu makhluk hidup. Sedangkan kata sulit selanjutnya yaitu dialek. Dialek atau logat adalah cara mengucapkan kata yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan daerah asal atau suku bangsa. Setelah kita menemukan kata sulit dan mengartikannya, maka selanjutnya langkah untuk menyajikan informasi baru dalam peta pikiran adalah dengan mencari ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf yang pertama dalam teks Pulau Tanjung Nan Cantik adalah keindahan alam yang ada di Kepulauan Flores. Kemudian ide pokok paragraf yang kedua, suku-suku yang mendiami Kepulauan Flores. Dan ide pokok paragraf ketiga, keragaman bahasa yang ada di Kepulauan Flores. Setelah ide pokok dalam teks tersebut ditemukan, maka kita dapat menyajikan ide pokok paragraf tersebut ke dalam peta pikiran. Nah, sampai di sini apakah Soli dan Solia sudah paham dengan materi bahasa Indonesia yang Ibu jelaskan? Good job. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan bisa mempermudah Soli dan Solihah dalam menemukan informasi atau pengetahuan baru dari sebuah teks yang kita baca. Sekarang kita akan membahas pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Keragaman suku bangsa. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan keragaman?
Good job. Keragaman adalah suatu kondisi atau keadaan dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keragaman di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yaitu di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Dahulu kala, masyarakat di pulau berbeda sulit terhubung sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda di tiap wilayah, seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput, dataran rendah, dan dataran tinggi yang mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Berikut ini adalah beberapa suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada suku bangsa Aceh, Gayo, Alas, Batak, Nias, Melayu, Minangkabau, Jambi, Kubu, Lampung, Rejang, dan Palembang. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Baduy, Madura, dan Tengger. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali Aga, Bali, Sasak, suku Sumbawa, Bajo, Alor, Solor, Boti, Sawu, suku Sumba, Flores, dan Timur. Ada juga di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Papua. Soli-solihah bisa menyimak pada halaman 16 di buku tematik 4G. Nah, itu tadi beberapa keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Selain itu, keberagaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Rumah adat juga memegang fungsi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini daftar nama rumah adat yang ada di Provinsi Indonesia. Aceh, Rumuh Aceh. Sumatera Utara, Rumah Balai Batak Toba dan Rumah Balon. Riau, Rumah Selaso Jatuh Kembar. Sumatera Barat, Rumah Gadang. Kepulauan Riau, Rumah Belang Bubung. Jambi, Rumah Panggung. Bengkulu, rumah adatnya Rumah Bumbungan 5. Sumatera Selatan, Rumah Limas. Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Rakit. Lampung, Rumah Nuo Sesat. Nah, itu tadi hanya beberapa yang Ibu sebutkan ya nak, contoh rumah adatnya. Masih ada banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia seperti yang terdapat dalam tabel di video ini. Keunikan rumah adat di Indonesia. Rumah adat Bayi Leo, asal Provinsi Maluku. Keunikan rumah adat Bayi Leo antara lain berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu, lantai rumah dibuat dari papan yang disusun saling berdekatan tanpa paku. Atapnya berbentuk seperti prisma dengan selasar di bagian depan dan belakangnya. Dan yang terakhir, atapnya terbuat dari daun sagu atau daun kelapa. Rumah adat Honai.
asal Papua. Keunikan rumah adat Honai antara lain berbentuk bulat, dindingnya terbuat dari rotan, tali hutan, alang-alang dan kayu. Lantainya berupa tanah, atapnya berbentuk kerucut atau kubah, dom, dan yang terakhir atapnya terbuat dari alang-alang. Nah, itu tadi hanya beberapa contoh keunikan dari rumah adat yang ada di Indonesia ya, Nak. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas tentang tarian daerah yang ada di Indonesia. Keragaman budaya Indonesia juga dapat terlihat dari tarian adat yang biasa dipertunjukkan dalam acara upacara adat. Tarian menjadi pelengkap budaya yang juga memegang peranan penting dalam kehidupan suatu suku bangsa. Tarian juga biasanya dibawakan secara perorangan atau berkelompok. Ada tarian yang menceritakan tentang kisah perjalanan suatu suku untuk penyambutan tamu yang datang dari luar daerah atau berisikan pesan damai. Kostum tarian yang unik dan menarik juga menjadi salah satu daya tarik sebuah tarian daerah. Berikut ini contoh keragaman tarian daerah yang ada di Indonesia. Dalam satu provinsi biasanya terdapat lebih dari 2 tarian daerah. Nama tarian daerah: Tari Pasambahan Minang, Tari Piring, dan Tari Indang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua, Tari Tortor Tujuh Cawan, Tari Tortor Sigale-gale, Tari Toping-toping, dan Tari Manduda berasal dari daerah Sumatera. Yang ketiga, Tari Gending Sriwijaya, Tari Tanggai, dan Tari Rodat Cempako berasal dari daerah Sumatera Selatan. Yang keempat, Tari Topeng Cirebon, Tari Merak, dan Tari Ketuk Tilu berasal dari Jawa Barat. Nah, ada juga tarian-tarian yang berasal dari daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Soli dan solihah bisa menyimak tabel tari daerah yang Ibu sebutkan tadi di halaman 64 dan 65 buku tematik 4G. Nah, itu tadi penjelasan mengenai keragaman suku bangsa, rumah adat, dan tarian daerah yang ada di Indonesia. Semoga Soli dan solihah Ibu guru dapat memahaminya ya, Nak. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Bahasa Indonesia. Cara mendapatkan informasi baru atau pengetahuan baru dari sebuah teks antara lain membaca judul teks, membaca keseluruhan isi teks, mencari kata-kata sulit, mencari ide pokok paragraf, dan yang terakhir menyajikan informasi yang didapat dalam bentuk peta pikiran. Sedangkan untuk pelajaran IPS, kesimpulannya, keragaman Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain letak geografis wilayah Indonesia, yang kedua kondisi negara kepulauan, dan yang terakhir perbedaan kondisi alam. Nah, Indonesia memiliki suku, rumah adat, dan tarian adat yang menyebabkan di setiap wilayah memiliki keunikan yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk tugas tematik hari ini adalah Soli dan solihah mengerjakan soal Ayo Berlatih pada buku tematik 4G halaman 70, nomor 2 dan 3. Yang dikerjakan hanya nomor 2 dan 3. Tugas dikumpulkan paling lambat pukul 5 sore. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu guru harapkan Soli dan solihah semua paham ya, Nak, dengan materi dan tugas yang ibu guru berikan.
Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru berpesan kepada sholih dan sholihah untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya, mengaji, murojaah, sholat duha, dan membantu orang tua di rumah ya nak, serta selalu menjaga kesehatan. Akhir kata, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.